Saudara, sejumlah warga yang terdampak longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih bertahan di pengungsian. Salah satunya di Balai Desa Cibunying. Warga menanti kepastian tempat tinggal pasca bencana. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana dari Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, warga terdampak dari longsor di Desa Cibenying, Majenang, Jawa Tengah ini mengungsi di beberapa tempat, begitu ada di rumah keluarganya dan ada juga di Balai Desa Cibenying di tempat saya melaporkan ini. Dan ini adalah situasi dari pengungsian yang diberikan oleh pemerintah setempat, begitu ya. Dan di sini memang terlihat beberapa dari warga memilih untuk mengungsi di sini, begitu, dan mereka akan tidur atau bermalam di sini, dan juga akan diberikan bansos, begitu, bantuan-bantuan, dan juga dilengkapi semua kecukupan dari korban atau warga terdampak di longsor Desa Cibenying, Majenang, Jawa Tengah ini. Dan kita akan mencoba untuk mewawancara salah satu warga terdampak, begitu ya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga terdampak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bapak, maaf, namanya siapa, Pak? Bapak Kuswadi. Bapak di sini mengungsinya sudah sejak kapan, Bapak? Dari sejak kejadian satu malam, dari sampai ini malam ketiganya gitu. Baik, Bapak boleh diceritakan kalau lokasi rumah Bapak itu dengan lokasi longsor itu seperti apa, Pak? Kalau lokasi saya persis di depan kejadian yang kena dampak itu pas RT 2 RW 5. Itu yang kena dampaknya di depan rumah, tapi ya aku yang kena hibasnya lah gitu. Jadi kami terpaksa ikut mengungsi karena kepanikan itu keadaan cuaca seperti itu gitu. Baik. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya seperti apa, Bapak? Apakah full semuanya di pengungsian atau Bapak balik atau seperti apa? Kalau saya kegiatan sehari-hari ya aktivitas di kampung, cuma ini hanya di waktu malam aja, apalagi situasi keadaan hujan. Harus kita kumpul, tinggalkan semua rumah itu dikosongkan waktu malam, apalagi di cuaca lagi hujan gitu. Terkait relokasi Bapak atau pindah gitu dari lokasi yang saat ini rumah Bapak itu bagaimana dari pemerintahnya, Bapak? Oh, tergantung, itu belum ada instruksi. Kalau menurut pemerintah, kalau memang disiapkan tempat ya kami siap-siap saja gitu. Iya. Itu saudara wawancara saya bersama salah satu warga terdampak yang mengungsi di Balai Desa Cibenying di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini. Kita berharap begitu ya untuk para pengungsi di sini mendapatkan fasilitas yang layak dan juga dapat segera mendapatkan rumah untuk kembali bersama keluarganya. Rahma Piliang, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Dan bagaimana perkembangan di hari kelima pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung ke Kasih Ops dan Siaga Kantor SAR Cilacap, ada Priyo Prayuda Utama. Selamat malam, Pak Priyo. Selamat malam. Pak Priyo, koreksi jika saya salah, ada informasi bahwa hingga kini masih ada 7 orang lagi yang belum ditemukan. Nah, apakah tim sudah mengerucutkan daerah pencarian terkait hal ini? Baik, betul. Kami sampaikan bahwa hingga hari kelima hari ini, kami telah berupaya memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada dengan beberapa strategi pencarian, di mana mulai setengah 6 pagi kami menurunkan tim asesmen awal, yaitu menggunakan drone, ya, dilanjutkan juga dengan tim K9 kita kerahkan untuk menyisir titik-titik yang dicurigai adanya korban, dan dilanjutkan penggalian menggunakan alat berat serta penggunaan Alcon untuk di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang tidak bisa dijamah oleh alat berat, dilanjutkan dengan penggunaan alat-alat ekstrikasi dan manual. Sehingga pada hari ini, hari kelima ini, alhamdulillah kami tim SAR gabungan seluruhnya berhasil mengevakuasi lagi 3 orang dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi menuju RSUD Majenang.
Oke, Pak, artinya untuk korban yang hari ini ditemukan 3 orang itu lokasinya masih terpencar-pencar, alias belum bisa dikerucutkan menjadi satu wilayah kecil saja begitu. Untuk pencarian besok juga tentu pengaruhnya. Betul, jadi hari ini kami mengevakuasi 3 orang korban dari satu site. Jadi Oke, kita pencarian hari ini ada 4 site, yaitu A1, A2, B1, dan B2. Di mana worksite A ataupun sektor A ini adalah Dusun Cibuyut, dan di sektor B adalah Dusun Pan. Dan kami menemukan 3 korban ini di satu lokasi di worksite A2 di Dusun Cibuyut. Demikian. oke. Pak, melihat dari proses pencarian korban evakuasi yang sudah dilakukan sampai 5 hari terakhir ini, apakah kesulitan yang dihadapi oleh tim SAR? Baik, dari hari pertama sampai saat ini, kesulitan kami saat ini adalah akses, di mana tanah di lokasi kejadian ini sangat jenuh dengan air. Dan kami tim SAR gabungan khususnya pemerintah telah melaksanakan segala upaya, salah satunya adalah dengan modifikasi cuaca. Kita kemarin hari keempat ini sempat benar-benar hanya gerimis sekali saja di sore hari, namun pencarian tetap bisa maksimal. Nah, di hari ini walaupun sudah dilakukan modifikasi cuaca, namun sekitar jam 3 sore tadi sudah turun hujan. Karena langit terlalu gelap, dari data cuaca yang kami dapat dari BMKG pun memang cuacanya sedang cuaca ekstrim. Ini sangat berpengaruh dengan proses kami melaksanakan evakuasi. Karena alat berat sendiri tidak bisa masuk akhirnya untuk maksimal melaksanakan pengerukan. Demikian, Mbak. Iya, apakah wilayah longsor ini sebelumnya juga sudah teridentifikasi sebagai zona rawan, Pak? Lantas apa langkah mitigasi yang diambil? Baik, terkait apakah ini sudah masuk ke zona rawan, tentu ini merupakan lereng-lereng ya yang memang sudah ditempati oleh masyarakat, sehingga dari pemerintah sendiri terus melaksanakan sosialisasi dan penghimbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati. Demikian, Mbak. Oke, imbauan apa, Pak, singkat saja yang bisa menjadi alarm bagi warga sekitar di sana untuk menjauhi daerah-daerah yang rawan longsor di cuaca ekstrem seperti ini? Ya, jadi untuk himbauan-himbauan masyarakat, kita mengimbau seluruhnya untuk memperhatikan cuaca ya dan mengetahui titik-titik evakuasi sementara apabila terjadi hujan ekstrim dan cuaca ekstrim lainnya. Nah, ini tentu perlu kerjasama oleh perangkat desa untuk menentukan rencana kontingensi masing-masing desa untuk di mana tempat lokasi apabila terjadi cuaca-cuaca ekstrim yang memungkinkan terjadinya longsoran ataupun banjir. Demikian. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Kasih Ops dan Siaga Kantor SAR Cilacap, Bapak Priyo Prayuda Utama. Terima kasih sudah berbagi informasi. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.